Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita kembali lagi berjumpa dan kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya, buah karya Al-Ustadz Said Kiai Hafizahullah Ta'ala. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-67 ya. Hadis yang ke-67. Di sini ibu-ibu rahimakumullah, penulis mengatakan hadis ke-67, jumlah nama Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya. 100 dikurangi 1. Barang siapa yang bisa menghitung atau menghafalnya, maka dia akan masuk surga, ya. Maka dia akan masuk surga. Baik, ibu-ibu, kita akan mengambil penjelasan hadis ini. Penulis mengatakan yang pertama, Allah memiliki nama-nama yang bagus dan indah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Dan ibu-ibu harus mengetahui dan perlu diketahui ya ibu-ibu ya, setiap nama Allah itu terkandung dari sifat Allah itu sendiri. Ya. Kalau di dalam akidah sebagian kaum muslimin di Indonesia, ibu-ibu, itu mungkin ibu-ibu pernah dengar ya, sifat 20 gitu ya. Sifat 20 ya. Maka kalau misalkan sifat 20 itu kita yakini, maka begitu banyak nama-nama Allah yang ya atau begitu banyak sifat-sifat Allah yang ditiadakan. Sifat-sifat Allah yang dihapuskan. Karena tadi kaedahnya setiap nama Allah itu mengandung sifatnya. Ya, begitu. Dan keyakinan bahwa sifat Allah terbatas pada 20 saja itu keyakinan yang keliru. Keyakinan yang salah, ya. Lalu yang kedua, Al-Asma'ul Husna jumlahnya tidak hanya 99 nama. Karena ada nama-nama yang disembunyikan di sisinya. Seandainya ada seseorang mengatakan, saya punya uang 10.000, apakah pengabaran ini menunjukkan dia hanya punya uang 10.000 saja? Tentu tidak. Bisa saja dia memiliki uang lebih dari itu. Begitu pula dengan penyebutan ya 99 pada hadis di atas, ya. Jadi memang ibu-ibu ada beberapa riwayat ya, ada sebagian ulama mengumpulkan ya nama-nama Allah itu ternyata lebih dari 100 ya, berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih ya. Begitu ibu-ibu. Jadi ada lebih dari 99 begitu. Dan ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana dalam doa kalau misalkan kita selesai membaca Quran ya, Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikul ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik, ya. Ya. Dan kalau dari saya lupa tiba-tiba ibu ya.
Jadi di dalam doa tersebut ya ibu-ibu ya, Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan dengan pujian-pujian, ya ini dengan nama-nama Allah yang di situ disebutkan yang tersembunyi atau yang diturunkan dalam kitab atau yang diajarkan kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan dan yang mengetahui nama-nama Allah itu hanyalah dirinya sendiri. Dan juga dalil yang lain, ibu-ibu rahimakumullah, ketika nanti syafaatul kubro, ya, syafaatul uzma, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memohon syafaat agar segera dibangkitkannya, segera ditegakkannya hari perhitungan, yaumul hisab. Di situ Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian yang baru, dengan nama-nama Allah yang sebelumnya tidak pernah diajarkan ketika Rasulullah diutus di dunia. Nah, seperti itu ya. Baik. Yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, maksud menghitung atau menghafalnya pada hadis di atas adalah dengan cara berikut ini. Ada 4 ya. Penulis mengatakan di sini. Yang pertama, yang A ya, menghitung dan menghafal nama-nama tersebut. Menghitung dan menghafal nama-nama tersebut. Jadi kita menghitung misalkan yang sudah masyhur sekarang ada 99. Ya, begitu. Dan sambil kita itu menghafalnya. Ya, ini diantara keutamaan menghafal Asmaul Husna ibu-ibu ya. Ya, dan sekarang jarang orang-orang mau menghafalkan Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang kedua, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Setelah kita sudah menghafalkannya, ya, kita mencoba untuk memahami maknanya. Ya, misalkan Allah itu apa sih? Ar-Razzaq itu apa sih? Ya, begitu. Al-Awwal, Al-Akhir, ya, itu apa sih? Nah, begitu ya. Kemudian yang ketiga atau yang C, berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Contohnya, ya Razzaq, wahai Allah yang maha pemberi rizki, berilah saya rizki. Ya Rahman, ya Allah yang maha pengasih, berilah saya kasih sayangmu dan lain-lain. Ya Ghaffar, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ya. Lalu yang keempat, menyembah Allah dengan seluruh kandungan nama-nama tersebut. Jika kita tahu bahwa Allah Ar-Rahim atau Allah Maha Pemberi Rahmat, Allah Maha Pengasih, maka kita selalu mengharapkan rahmat atau kasih sayangnya. Jika kita tahu bahwa Allah Al-Ghafur, yaitu Allah Maha Pengampun, maka kita selalu memohon ampun kepadanya. Jika kita tahu bahwa Allah As-Sami', ya, Maha Mendengar, maka kita selalu menjaga perkataan kita. Jangan sampai membuat dia marah. Jika kita tahu bahwa Allah Al-Basir yang maha melihat, maka kita selalu menjaga perbuatan kita agar tidak mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoinya. Ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Nah, inilah manfaat kita mempelajari Asmaul Husna, menghafalnya, memahaminya, dan berdoa dengannya. Ya, ini ibu-ibu rahimakumullah, dengan kita menghafal Asmaul Husna dan mempelajari Asmaul Husna itu bisa mendatangkan muraqabah, rasa pengawasan pada diri kita. Kita menjadi pribadi atau hamba Allah yang semakin dekat. Ya, dekat dengan apa? Posisinya kah? Enggak, maksudnya adalah dekat dengan ilmunya. Kita mengetahui Allah itu berdasarkan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu Sri sudah masuk belum ya? Sudah, Ustadz. Baik. Maaf, tolong. Silakan Ibu dibaca hadisnya, hadis yang ke-68. Baik, bismillah. Hadis ke-68, penggambar makhluk bernyawa. An Abdillah bin Mas'udin
radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamatil musawwiruna. Iya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar atau makhluk hidup. Iya, jazakillah khair Ibu ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Nah, ini ibu-ibu ya. Di antara azab yang paling berat bagi manusia nanti di hari kiamat kelak itu adalah tukang gambar. Ya, gambar apa? Tukang gambar makhluk hidup. Ya. Mau itu gambar manusia, mau itu gambar hewan. Pokoknya yang dia itu makhluk hidup yang memiliki ruh ya ibu-ibu ya. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan ya. Kalau tumbuh-tumbuhan atau pemandangan itu tidak masalah ya. Baik, ibu-ibu kita ambil penjelasan. Yang pertama, di antara orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah para tukang gambar makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Adapun menggambar benda mati dan tumbuhan, hal tersebut tidak mengapa. Lalu yang kedua, tukang gambar yang dimaksudkan di sini adalah seluruh jenis gambar, yaitu surah. Di dalam bahasa Arab yaitu gambar pada bidang datar atau gambar relief yang timbul ataupun patung ya. Pokoknya yang digambar di atas kertas ya, di atas media ya. Baik itu dari kalau zaman sekarang iPad gitu ya, dari tablet gitu ya. Ya. Atau dari laptop gitu ya. Nah, itu juga termasuk. Dan juga dari patung dipahat ibu-ibu ya. Nah, dipahat dibuat begitu ya. Nah, di zaman sekarang ini ada yang namanya AI. Ya, menggambar dengan AI, bantuan AI. Nah, tuh gimana tuh hukumnya? Ya, hukumnya kata Syekh Shalih Al-Munajjid rahimahullah hafizahullahu taala, beliau mengatakan menggambar dengan menggunakan kecerdasan buatan yaitu AI ya Bu ya atau AI, yaitu seseorang memerintahkan perangkat aplikasi untuk menggambar sesuatu, kemudian aplikasi tersebut melakukan hal yang diperintahkan, maka masuk ke dalam hukum menggambar. Sebab tidak ada bedanya antara menggambar dengan menggunakan pulpen atau dengan komputer atau dengan kalau AI itu pakai chat gitu ya, tulisan gitu ya. Ya, atau dengan rumus-rumus ya. Baik dia sendiri yang menggambar atau alat lainnya. Ya, apabila gambar tersebut termasuk gambar yang bernyawa dan hidup, maka haram, nggak boleh. Apabila gambar tersebut tidak sempurna, maka boleh. Contoh gini ibu-ibu. Misalkan nih ada orang, dia punya alat pencetak 3D. Nah, kalau zaman canggih sekarang kan ada tuh ya alat pencetak 3D. Dia ketik tuh, dia masukin codingnya segala macam. Dengan gambar 3D tersebut, terciptalah patung manusia. Yang buat itu, yang nyetak itu kan mesin kan ibu-ibu ya. Tapi mesin itu berdasarkan perintahnya dia. Nah, ini termasuk hukumnya sama. Dia termasuk musawwir, tukang gambar, dan dia ini nggak boleh. Ya. Nah, terus tadi Syekh mengatakan, kalau gambarnya tersebut tidak sempurna. Nah, yang tidak sempurna ini khilaf ibu-ibu di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan
Boleh gambar makhluk hidup tapi nggak boleh ada kepalanya. Jadi kepalanya diganti. Diganti dengan apa, sesuatu hal ya, misalkan itu jadi abstrak gitu ya Bu ya. Ya, begitu. Ya, ada yang kedua, boleh pakai kepala tapi bagian lehernya dipotong. Nah, cukup sampai situ tidak, bagian lehernya dipotong, terus matanya dihapus. Matanya dihilangkan. Atau mukanya, wajahnya dihilangkan. Begitu. Ya ini yang mungkin paling ringan lah ibu-ibu ya, matanya dihapus, lehernya dipotong, atau lehernya nggak apa-apa tetap ada tapi matanya dihapus ya, begitu. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah ya, dalam hal seperti ini ada yang diperbolehkan ya, dalam masalah musawwir ini ada yang diperbolehkan. Nah, contohnya di sini yang ketiga nih ibu-ibu ya, penulis mengatakan foto dengan kamera termasuk di dalamnya. Seseorang tidak diperkenankan untuk membuat foto gambar makhluk hidup kecuali jika memiliki kebutuhan yang sangat sulit untuk berlepas dirinya, seperti foto KTP, paspor, buku nikah, surat menyurat resmi, begitu. Nah, sekarang ibu-ibu rahimakumullah, kalau foto dengan handphone itu gimana? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, tidak masalah. Yang penting habis difoto tidak dicetak. Nah, gitu. Kalau dicetak gimana? Ya dicetak disimpan aja, nggak usah dipajang. Kalau dipajang nanti setan yang masuk, malaikat yang pergi dari rumah kita. Gitu ibu-ibu. Karena di antara hal yang mencegah malaikat masuk ke rumah kita adanya foto-foto yang digantung, ya foto makhluk hidup, atau adanya patung-patung yang yang ada di dalam rumah kita, ya gitu. Malaikat nggak mau masuk ibu-ibu, yang masuk malah setan, jin, ya seneng dengan yang hal-hal seperti itu, ya. Makanya ibu-ibu kalau kita perhatikan, ya suasana rumah yang terlalu banyak fotonya, terlalu banyak patungnya, itu sangat berbeda dengan rumah yang nggak ada. Dengan rumah yang nggak ada foto, dengan rumah yang nggak ada patung-patungnya, begitu. Itu beda sekali ibu-ibu. Kenapa? Karena jinnya ya di situ. Jadi jangan salah ibu-ibu, kalau misalkan di rumah ibu-ibu banyak ada gangguan, entah itu mungkin kalau yang masih punya bayi ya, bayinya sering nangis, pokoknya macam-macam lah. Anak kita kok jadi susah disuruh untuk ibadah ya, dan lain-lain. Mungkin itu salah satu sebabnya. Ya, saya bilang itu salah satu penyebabnya. Nah, jadi gitu ya ibu-ibu ya. Kalau ingin foto, ibu-ibu misalkan lagi jalan-jalan, pakai handphone, tidak masalah difoto ya, tapi disimpan aja di file. Tidak perlu di print ya. Begitu. Taib. Kemudian hadis ke-69, Ibu Sri silakan. Hadis ke-69, berkata baik memuliakan tetangga dan tamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim dhaifahu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diamlah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya.
Iya, jazakillah khair Ibu. Nah, Ibu-ibu, hadis yang ke-69 ini penulis memberi judul dengan berkata baik, memuliakan tetangga dan tamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Perhatikan ibu-ibu. Ini Allah gandengkan antara Allah dengan hari akhir. Iman antara Allah dengan hari akhir. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia itu berkata baik atau diam. Ya. Maka sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama adalah dia itu suka berkata baik. Ya. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, di antara sifat orang yang beriman adalah dia itu senantiasa memuliakan tetangganya, tidak mengganggu tetangganya. Dan waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah. Ya, maka muliakanlah tamunya. Nah, di antaranya sekarang yang ketiga ibu-ibu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau orang yang beriman itu dia itu suka memuliakan tamu. Ya. Tadi apa yang pertama? Berkata baik. Yang kedua, memuliakan tetangga. Yang ketiga, memuliakan tamu. Nah, ibu-ibu, kita ambil pelajarannya. Yang pertama, orang yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan berkata kecuali yang baik-baik saja. Dia akan memuliakan tetangganya, dan dia akan memuliakan tamunya. Nah, yang kedua, perkataan manusia terbagi menjadi 3 macam. Ya, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang berbahaya atau mengandung dosa, dan perkataan yang tidak bermanfaat tetapi tidak mengandung dosa. Yang ketiga, penulis di sini menjelaskan di antara perkataan yang bermanfaat adalah seseorang dianjurkan untuk mengatakan perkataan yang bermanfaat, dan terkadang, ya ibu-ibu, bisa saja perkataan tersebut menjadi wajib, seperti seorang tokoh masyarakat yang disegani melihat orang yang berjudi. Kemudian dia menegur orang yang berjudi tersebut. Seorang yang berilmu menyampaikan ilmunya kepada masyarakat dan lain-lain. Jadi ibu-ibu misalkan ada oknum berwenang, ya entah itu misalkan polisi, entah dia itu security keamanan, atau misalkan kepala masyarakat di situ seperti RT, RW, ya. Ketika jalan dia ngelihat warganya sedang main judi, sedang nongkrong-nongkrong, ngapain nggak jelas gitu ya, diingatkan. Ya, maka ini menjadi perkataan yang bermanfaat. Ya, nasihat yang bermanfaat. Ya, begitu. Dan juga seperti misalkan ada seorang ustadz, dia mengajarkan ilmu kepada masyarakat, maka perkataannya selama dibangun di atas Al-Quran dan hadis, ya, tidak diselewengkan, ya, Al-Quran dan hadis tersebut, ya, diajarkan sebagaimana pemahaman para salafus soleh memahami ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut atau hukum-hukum yang sedang dibahas, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Berbeda dengan ustadz yang mereka mengajarkan Al-Quran, ibu-ibu, mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan hadis-hadis Nabi, ya, tetapi berdasarkan hawa nafsunya. Dia menafsirkan ayat Allah seenaknya, dengan sesuai kemauannya dia, sesuai dengan pikirannya dia. Ya, dia membacakan hadis, lalu ditakwil dengan akal pikirannya dia. Tidak ada satu ulama pun yang dia nukil. Tidak ada satupun salafus soleh yang dia nukil. Nah, ini berbahaya.
Ya, ibu-ibu. Yang tadinya perkataan yang bermanfaat jadi perkataan yang menyesatkan. Ya, kasihan makanya masyarakat banyak yang nggak paham. Ya, masyarakat Indonesia itu ibu-ibu ya, karena mereka ini memang kita ini memang dibangun di atas akhlak yang baik ya. Orangnya tuh sukanya husnudzon gitu, berprasangka baik kepada orang lain gitu ya. Maka kalau misalkan ada oknum dai yang pintar ngomong aja, nah pintar ngomong gitu, kalau lagi ceramah kayaknya enak gitu didengerinnya, apalagi dibumbui dengan sedikit guyonan atau bahkan lebih banyak guyonannya, lebih banyak candanya, wah itu masyarakat tuh senang sekali. Walaupun ketika habis pengajian ditanya tadi kiainya bahas apa, wah kiainya lucu, yang diingat lucunya doang gitu ibu-ibu ya, begitu. Ya pokoknya adem aja gitu dengerin nasihatnya. Padahal ibu-ibu, tidak semua perkataan yang keluar yang kalau kita cerna kayaknya itu adem, tapi justru malah perkataan tersebut menyimpang. Ya, menyimpang. Nah, Ustadz gimana, kita ini kan orang awam. Bagaimana kita ini menyikapinya? Nah, jadinya ibu-ibu rahimakumullah, maka itulah gunanya kita tuh belajar kepada guru yang jelas, kepada guru yang memang mengajarkan Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Akidahnya jelas, manhajnya jelas, ya, begitu. Taib. Lalu yang keempat, penulis di sini mengatakan seseorang diwajibkan untuk menghindari perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan bahaya atau dosa, seperti mengadu domba di antara dua suku atau dua orang, sehingga terjadi peperangan, terjadi keributan, berantem segala macam, ya, atau dia mengejek atau menghina orang lain, bullying secara verbal, merendahkan, ya, begitu. Atau kalau zaman sekarang ibu-ibu, komentar, ya, komen-komen di sosmed, ya, begitu. Komen-komen di sosmed, diketik, walaupun nggak diucapkan, diketik gitu ya, itu nilainya sama dengan perkataan yang buruk. Maka ibu-ibu hati-hati apa yang kita tulis, ya, apa yang kita tulis di status WhatsApp, di sosial media kita, jangan sampai kita ini menulis dengan tulisan-tulisan yang buruk. Lalu yang kelima, untuk jenis yang ketiga, yaitu perkataan yang tidak bermanfaat dan tidak mengandung dosa, seperti bercerita tentang masa lalu yang tidak berarti, ya. Tetapi hal ini diperbolehkan ibu-ibu, justru malah jadi jadi pahala ketika misalkan ibu-ibu cerita sama suami, mengingat masa-masa awal pernikahan, ya, masa lalu, ya, begitu kan. Perkataan memori-memori tersebut kan bisa mungkin bisa membangkitkan, menumbuhkan benih-benih cinta kepada sesama pasangan, ya, begitu. Nah juga ibu-ibu rahimakumullah, tentang masa lalu ini, kalau misalkan kita punya masa lalu yang jelek, ya ibu-ibu, kita sudah berhijrah, maka tutup rapat-rapat. Gak usah cerita lagi sama orang-orang, oh dulu saya begini, saya dulu begini, nggak usah ibu-ibu. Kan Ustadz biar orang dapat pelajaran, nggak usah, nggak perlu. Ya cukuplah orang-orang soleh zaman dahulu yang Allah sudah takdirkan, mereka itu kisahnya ditulis di dalam kitab-kitab para ulama. Adapun kita, ya kita belum dijamin hijrahnya istiqomah, ya. Begitu. Makanya kadang ada orang baru hijrah diundang ke podcast, ngomong sana, ngomong sini. Ya, padahal hijrahnya itu baru mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya. Padahal ya tugasnya orang yang baru hijrah itu adalah belajar, menuntut ilmu, dan memperbanyak amal soleh. Bukan memperbanyak dirinya bisa bicara. Ya begitu juga ibu-ibu misalkan baru hijrah,
terus datang ke pengajian, ya kenal sama umahat-umahat, terus tiba-tiba ibu dengan pedenya cerita, oh dulu saya gini-gini, nggak usah ibu-ibu, nggak manfaat ya. Apalagi dikhawatirkan di situ ada dosa-dosa yang akhirnya ibu ceritakan, ibu ungkap. Nah ini jangan seperti itu. Karena apa? Allah sudah tutup rapat, jangan sampai kita bongkar, ya. Begitu. Baik. Kemudian berbicara tentang jenis kendaraan yang mewah dan lain-lain. Nah, kalau ibu-ibu mungkin pakaian, mungkin tas, sepatu ya. Nah, ini juga nggak usah ya Bu ya, bicara tentang hal-hal yang mewah ya. Maka seorang muslim sangat dianjurkan untuk diam daripada bicara. Karena bisa jadi dengan bicaranya dia, sesuatu yang tadinya tidak berdosa menjadi dosa. Karena dia terpancing untuk mengatakan hal-hal yang diharamkan seperti ghibah dan lain-lain. Nah, ibu-ibu, terkadang ada orang itu punya sifat katanya sekarang introvert ya, pendiam. Nah, sifat pendiam ini pun kadang jelek. Ya, kita kalau punya anak di rumah introvert banget ya, pendiam banget. Jangan dibiarkan ibu-ibu ya, dilatih anak kita itu untuk dia itu bisa bersosialisasi dengan normal. Ya, dilatih mereka itu berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena ya orang-orang yang mereka itu pendiam, pokoknya diem banget. Kadang-kadang itu menjadi akhlak yang jelek. Ketika di saat dia dibutuhkan untuk bicara, dia tuh bingung, dia mau ngomong apa. Begitu. Ketika dia harus menjalin komunikasi dengan orang dan itu urgent, dia bingung mau ngomong apa. Karena apa? Karena sifat yang malas ngomongnya itu lebih dominan. Sifat introvertnya itu lebih dominan. Begitu. Akhirnya, ya, orang-orang pun nggak suka. Akhirnya ketika nanti dia menjalani kehidupan tersebut tidak berjalan sebagaimana dengan mestinya. Ya, contoh saja ibu-ibu, contoh misalkan anak kita ada yang introvert banget ya. Dia harus masuk daftar kuliah, misalkan kuliah tersebut beasiswa lah, atau misalkan dia atau masuk ke UIM ya, misalkan masuk ke UIM Universitas Islam Madinah, kan ada ujian tahririnya ibu-ibu. Ya syafahid tahriri, ada diajak ngomong, ditanya-tanya sama masyaikh ya. Begitu. Nah, kalau anak kita introvert dia diem aja, dia bingung mau ngomong apa. Akhirnya nggak lulus. Mau masuk pekerjaan, ya masuk ruang HRD, ditanya diem, gimana dia bingung mengungkapkannya. Kenapa? Karena dari dulu dia tuh menilai dirinya tuh orang yang introvert. Nih ya. Akhirnya nggak diterima pekerjaannya karena terlalu pendiam. Begitu. Nah ini ya, akhirnya juga ketika dia punya masalah, dia pendam sendiri. Ya, kenapa? Karena kita sebagai orang tua nggak pernah mengajarkan bahwa sifat introvert itu ada sisi jeleknya. Ya, begitu. Ya, kalau saya ini orangnya introvert. Kadang orang introvert tuh sekarang jadi bangga gitu ibu-ibu. Saya nggak tahu, nggak habis pikir saya tuh. Ya, dia orangnya introvert. Wah, saya orangnya introvert segala macam. Loh, kalau jadi kayaknya tuh melegalkan akhlak yang jelek tersebut. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya ibu-ibu ya. Nah, Ustadz gimana kalau anak-anak kita introvert? Gimana ya cara mengatasinya? Nah, ini masalahnya kalau anaknya udah di atas 20, ini agak susah nih ibu-ibu ya. Anaknya udah usia di atas 20 itu agak sulit. Nah, dulu saya pernah punya pengalaman mengubah orang yang introvert jadi aktif ya. Tapi usia dia masih remaja ya, begitu. Itu dengan kita bangun kesadarannya akan pentingnya komunikasi. Jadi kita berikan gambaran-gambaran kehidupan di depan. Nak, kalau kamu tuh jadi orang yang terlalu pendiam, kamu nanti akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita masukkan dia ke komunitas-komunitas, misalkan komunitas-komunitas sosial, misalkan dia suka olahraga nih ibu-ibu ya, entah mungkin masukin ke sekolah olahraga, di situ ada komunikasi, misalkan ya
olahraga sepak bola atau futsal atau bagaimana, selama itu positif ya ibu-ibu ya. Nah, kita masukkan ke sana ya, atau ada kegiatan-kegiatan yang di situ banyak orang yang akhirnya ada komunikasi di situ. Nah, dia terlatih komunikasinya di situ. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang yang punya sifat pendiam kadang-kadang pun menjadi akhlak yang jelek. Baik, hadis yang ke-70, Ibu Sri silakan. Baik Ustaz. Hadis ke-70, larangan berlebih-lebihan. Ani bani Abbasin Ani beni gitu bacanya, Ani beni. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu iyyakum wal ghuluwa fid dini fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid dini. Diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan di dalam beragama. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah. Iya, jazakillahu khairan Ibu. Nah, di hadis ini Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah oleh kalian dalam berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, yaitu dari kalangan ahlul kitab, ibu-ibu ya. Ya, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ya, begitu. Nah, di sini penulis mengatakan yang pertama, kita dilarang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama Islam. Contohnya adalah ya, berlebih-lebihan di dalam agama, contohnya adalah menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Allah, atau menganggap Nabi Uzair itu anak Allah. Ya, kalau misalkan di dalam agama Yahudi, ibu-ibu, ada yang menganggap bahwa Uzair itu anaknya Allah. Ya, sedangkan kalau dalam agama Nasrani, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Nah, ya, begitu. Nah, yang kedua, mengagungkan para orang soleh seperti pengagungan kepada Allah. Nah, ini banyak ibu-ibu ya di Indonesia ya. Ya, dan sangat disayangkan kalau di Indonesia ini justru terjadi dari kalangan habaib. Ya, dari kalangan para habib-habib itu ya. Ya, mereka tuh berlebihan sekali gitu sama habib-habib mereka. Bahkan di kitab-kitab mereka ditulis bahwa habib mereka tuh punya kesaktian. Saking saktinya mereka itu punya sifat-sifat ketuhanan. Contoh, misalkan mematikan api neraka. Ya. Terus bisa mengislamkan orang-orang yang sudah mati di kuburan orang-orang non-muslim gitu ya. Atau bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur gitu ya, bisa terbang ya, bisa menghidupkan, bisa mematikan, dan yang paling dahsyat itu ibu-ibu rahimakumullah ya, mereka itu ya menganggap orang gila sebagai wali. Nah, udah gitu aja, orang gila dibilang wali katanya ya, wali majdub katanya. Ya, kalau orang tuh udah cinta sama Allah, udah gila, tuh udah fana tuh dia tuh. Berarti dia tingkatnya udah ma'rifat tingkat tinggi. Jadi udah nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa. Ya, apa yang dia pegang, apa yang dia sentuh, apa yang dia tiup, barang itu menjadi berkah. Padahal ibu-ibu rahimakumullah, satu-satunya manusia yang berkah badannya itu cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia yang paling terbaik setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya adalah Abu Bakar.
Abu Bakar nggak pernah kok ya bagi-bagi air kepada sahabat-sahabat yang lain. Umar nggak pernah kok niup-niup air, ya air ditiup-tiup, dibacain sesuatu, dibagi-bagiin, atau bahkan dijual. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah di suatu kejadian, ibu-ibu, beli sumur, nama sumur ya, sumur, saya lupa nama sumurnya, sumur Utsman ya, dari sumurnya orang Yahudi. Dia beli sumur itu, terus nggak dibaca-bacain sama dia, dibagi-bagiin ke kaum muslimin secara gratis aja. Begitu. Kalau sekarang ditiup, dipegang, air suruh bayar, suruh infak segala macam. Ini berlebihan sama orang soleh. Nah, makanya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu nggak boleh berlebihan sama orang-orang soleh, berlebihan sama ustadznya, sama ulamanya, sama syekhnya, nggak boleh berlebihan. Contohnya berlebihan kepada mereka apa? Setiap perkataan yang dikatakan oleh ustadz, oleh masyaikh, itu pasti benar. Itu salah, ibu-ibu. Ya, ustadz itu manusia, banyak salahnya, banyak dosanya, cuman Allah tutupin aja. Ya, Allah tutupin aja aibnya. Ya, yang tahu dia itu sendiri, dosanya begitu banyak. Begitu banyak lisan yang keluar, ya bertentangan dengan amal solehnya. Dia suruh orang untuk begini, dia sendirinya nggak melakukan. Na'udzubillah. Nah, makanya ibu-ibu, nggak usah kita itu gulu. Oh, saya ngefans banget nih sama Ustadz Fulan, nggak usah. Kalau mau ngefansnya sama orang yang udah meninggal. Jangan sama orang yang udah hidup, masih hidup, jangan. Contoh ngefansnya sama Rasulullah, sama para sahabat Nabi, para ulama-ulama salafus soleh. Itu kita ngefansnya sama mereka. Kenapa? Hidup mereka itu, ibu-ibu, udah berkah ternyata. Terbukti, bukan ternyata, terbukti. Buktinya apa? Allah ya mengabadikan nama-nama mereka di dalam kitab-kitab, di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, begitu. Padahal orangnya udah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi kisahnya masih sampai kepada kita. Ya, begitu. Jadi kita jangan berlebihan dengan orang-orang soleh, apalagi naudzubillah, ibu-ibu ya, sampai datang ke kuburannya, minta di kuburan, nggak boleh, itu syirik. Ya. Kemudian yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Nah, ini juga gulu, ibu-ibu, nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi yang lebih tepat insya Allah makruh. Ya, begitu. Nggak boleh ya ibu-ibu ya, kita wudhu itu batasan paling banyak tuh 3 kali. Sering kali kalau lagi wudhu nih, saya lihat ada bapak-bapak itu kalau lagi kumur-kumur, ya Allah, atau lagi ngebasuh muka, ya Allah, udah kayak kena penyakit was-was. Ya, berulang kali disika, diseka mukanya, ya berulang kali dibasuh, nggak selesai-selesai. Padahal Rasulullah mengajarkan 3 kali. Iya. Kemudian yang keempat, berzikir dengan berteriak-teriak. Ya, berteriak-teriak. Ya, hu kayak gitu. Ibu-ibu mungkin pernah dengar ya, ada orang jamaah zikir seperti itu. Ya. Atau zikir-zikir seperti membaca Asmaul Husna dengan toa, ibu-ibu. Dengan toa di masjid ya, kan ada Asmaul Husna itu ya, dibaca sama dia pakai toa, itu nggak bagus. Ya, itu bisa mengganggu kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin yang terganggu, non-muslim juga terganggu. Ya. Lalu yang kelima, melempar jumroh di Mina, ya, ketika berhaji dengan batu yang sangat besar, bahkan sampai pakai sendal. Ada yang pakai payung ya, kadang-kadang kalau misalkan kita lihat di rekaman gitu ibu-ibu ya. Ya. Mungkin ibu-ibu ada yang udah haji, mungkin punya pengalaman gitu ya, ada lihat jamaah haji lemparnya bukan pakai batu-batu kecil, tapi pakai media yang dia punya, entah ya macam-macam, ada yang sendal, ada yang pakai payung, ada yang pakai pokoknya macam-macam lah. Ya, begitu. Kemudian berpuasa tanpa berhenti setiap hari, ini puasa wisol. Maksudnya dia puasa tanpa berbuka, ibu-ibu. Misalkan dia puasa nih
3 hari. 3 hari itu puasa tanpa berbuka, ini nggak boleh. Atau 2 hari berpuasa tanpa berbuka, nggak boleh. Ya, begitu. Atau puasa lebih dari 3 hari berturut-turut, ya, tanpa berbuka. Karena ada puasa sunnah 3 hari berturut-turut, yaitu puasa Ayyamul Bid. Itu boleh. Ya, tapi diselingi dengan berbuka ketika di waktu maghribnya. Ya, begitu ibu-ibu. Adapun puasa wisol terus ya nggak berbuka itu nggak boleh. Ya. Yang terakhir, tidak tidur malam untuk beribadah di keseluruhan malam. Ini juga ya, sunnahnya ibu-ibu, kita tuh malam dibagi 3. Malam pertama, sepertiga pertama dipakai tidur, ya. Malam sepertiga keduanya dipakai untuk sholat. Nah, sepertiganya lagi untuk, ya, boleh berzikir, berdoa, atau kita boleh tidur lagi. Ya, begitu ibu-ibu. Baik. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, ibu-ibu, berlebihan di dalam beragama dapat menghancurkan Islam, sebagaimana hal tersebut telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Dan betul ibu-ibu, umat-umat terdahulu itu berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, itulah yang menyebabkan orang-orang ahlul kitab dari kalangan Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu menjadi umat yang hancur. Ya, contohnya orang-orang Yahudi itu hulu sekali dengan Nabi Musa, hingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlebih-lebihan dalam masalah asbat, kesukuan mereka sangat tinggi ibu-ibu, hulu sekali. Bahkan ibu-ibu, penduduk Yahudi ya di kota Madinah ya dari kalangan suku Qainuqa ya, suku Nadir, Quraidah itu nggak mau nerima Nabi Muhammad sebagai nabi karena bukan berasal dari kalangan mereka. Mereka menolak Nabi Muhammad karena katanya Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa Arab, dan bangsa Arab itu nggak diutus untuk mereka. Nah, begitu. Itu saking hulunya. Kemudian dari kalangan orang-orang Nasrani itu saking hulunya mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka berlebih-lebihan kepada Maryam, ya, berlebih-lebihan kepada malaikat Jibril sehingga dinamakan dengan Roh Kudus, ya, Bunda Maria dan lain-lain. Nah, jangan sampailah kita ibu-ibu ketika beragama dengan agama Islam, kita menjadi orang-orang yang gulu dalam beragama. Ya, gulu dalam beragama tuh bukan, contoh gini kan, ada orang ibu-ibu ya, ngelihat ada ibu-ibu pakai jilbab besar, ya pakai gamis, wah kamu jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Enggak, itu bukan berlebih-lebihan. Itu sudah benar, ya. Ada lagi laki-laki rajin ke masjid, ya kelihatannya rajin ke masjid. Oh, kamu jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Beragama biasa-biasa aja. Enggak, orang laki-laki ke masjid itu wajar. Ya, emang sholatnya di masjid gitu ya. Begitu. Atau misalkan ya mengerjakan sunnah-sunnah Nabi ya, makan pakai tangan kanan ya, atau membaca bismillah ya, begitu. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, kadang masyarakat itu mengatakan dengan slogan-slogan yang sangat buruk. Contoh misalkan orang-orang yang menurut mereka tuh berlebihan dalam beragama itu mabok agama. Nah, ini naudzubillah ya, karena pemikiran-pemikiran yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ibu-ibu ya sampai ayat hadis ke-70. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke hadis yang ke-71. Sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran kita? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanya. Iya, Ibu Sri, ada yang mau ditanyakan? Ini Ustadz, misalkan kita ada ini sama tetangga gitu, terus kita ada cekcok, habis itu
sampai dia itu kayak nutupin jalan gitu Ustaz, kita nggak boleh lewat segala macam. Nah, itu kita kan udah nggak sapaan, itu gimana ya Ustaz jadinya? Oh, Maksudnya kita jadi sebenarnya masalahnya nggak terlalu berat, tapi dia responnya itu saya mengingatkan itu responnya kurang bagus. Akhirnya dia marah-marah, kita tuh nggak boleh lewat jalan yang seharusnya milik umum gitu. Nah terus itu kan kita jauh aja, tapi dia keluarga dia tetap aja lewat di tempat kita, nggak masalah, kita nggak pernah tutup akses. Cuman ya gitu, kita jadinya kesapaan kayak gitu. Itu gimana ya Ustaz? Iya, memang ini agak sulit juga ya, Ibu Sri ya. Memang di kalangan masyarakat itu kadang, terutama di daerah ya, kalau sama tetangga itu kadang seperti itu. Mungkin saran saya pertama, kalau kita ingin melakukan islah atau perbaikan sama tetangga, coba kita minta tolong sama RT dulu ya, minta tolong sama RT. Kita ceritakan kasus kita sama ketua RT. Ya, begitu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya udah kita ngalah aja. Walaupun misalkan tetangga kita yang salah, ya kita ngalah, kita minta maaf. Tidak masalah ibu-ibu, ya Ibu Sri ya. Walaupun kita ini benar, tapi udahlah, daripada begini terus, udah maaf, kita minta maaf aja lah, gitu ya. Terus ya usahakan ketika kita datang ke situ, ya kita bawa bawaan atau segala macam, begitu. Karena ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita itu nggak boleh diem-dieman sama sesama muslim lebih dari 3 hari, nggak boleh. Ya hukumnya haram, itu dosa. Ya dosa terus menumpuk, kan kita nggak mau kan, gitu kan. Ya kita sholat, kita sodako, tapi kita punya argo dosa sendiri tuh, ngalir terus itu dosa, gitu ya. Apalagi tetangga dekat gitu, tetangga mungkin beberapa rumah lah gitu ya. Maka kita kalau mau mengalah, maka itu lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan Ibu Sri atau orang yang diceritakan oleh Ibu Sri ya diberikan kemudahan untuk menjalin hubungan yang baik antar tetangga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Ibu Duroh. Ada lagi Ibu yang angkat tangan tadi, Ibu Duroh Tul siapa namanya? Iya Ibu. Iya, bismillah, iya. Ya Ustaz, ahsanallahu ilaika. Jadi gini Ustaz, misalnya yang tadi untuk menghafal Asmaul Husna itu kan kalau di sekolah anak saya qadarullah itu kan, diajarkannya tuh sambil ada kayak pembukanya gitu loh Ustaz. Jadi pembukanya kayak gini ya, yang bismillahi walhamdulillah robina gitu, kayak gitu Ustaz. Wassalatu wassalamu ala nabiyya gitu, itu pokoknya saya kurang paham juga kata-katanya. Nah, itu gimana ya cara saya menjelaskan ke anak, apakah itu, pembuka itu tuh, sesuai sunnah apa enggak? Terus lalu atau kita cukup hanya menghafalkan saja sama artinya aja, tapi yang itu nggak perlu dihafalkan gitu, apa gimana ya Ustaz? Karena itu sepertinya jadi, rutin setiap pagi dihafalkan mereka gitu. Iya, baik. Ustaz. Sudah Ibu ya? Ya, nah. Iya, baik. Jadi gini, ibu-ibu rahimakumullah, memang di antara lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga berbasis Islam gitu ya, walaupun sekolah itu tidak sunnah, itu ada materi menghafal Asmaul Husna, dan itu bagus ya sebenarnya. Hanya saja mungkin di antara Asmaul Husna itu harus ada yang dicek dulu. Karena ibu-ibu, jadi mohon maaf ya, kadang Asmaul Husna yang tercantum di Al-Quran itu kadang ada nama yang tidak sesuai dengan sifat Allah, atau tidak datang dalam keadaan dalam bentuk hadis yang sahih. Itu saja sih yang perlu dicek ya Ibu ya. Adapun kalau misalkan di sekolah tersebut ada pembukaannya, ya kalau selama pembukaan tersebut dalam masalah pendidikan untuk menghafal gitu ya, entah mereka dengan cara berdoa segala macam, selama teksnya itu baik, insya Allah tidak masalah Ibu. Ya, tidak masalah. Ataupun misalkan membaca Asmaul Husna dengan ada irama-irama sedikit, itu pun tidak masalah. Ya, begitu, karena itu hanya wasilah saja. Yang penting nyanyiannya itu jangan pakai alat musik. Itu yang nggak boleh.
Jadi itu hanya wasilah saja biar anak-anak itu cepat menghafal, dan ini pendapat yang saya pegang ya. Begitu. Nah, jadi tugas ibu sekarang nih di rumah, ibu cek dulu pembukaan itu artinya ada yang menyimpang nggak? Kalau artinya ada yang menyimpang, maka kita pahamkan ke anak kita ya bahwa itu tidak benar. Tapi kan karena konteksnya anak kita sekarang sedang bersekolah di situ, maka kita ajarkan, ingkarkan saja dengan hati kita. Maksudnya anak tersebut tuh jangan meyakininya. Ya, karena mau nggak mau anak tersebut harus mengikuti kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Kalau enggak, ya nanti ada mudorotnya. Entah anak tersebut jadi bahan pertanyaan dari guru-gurunya, bahan pertanyaan sama anak-anak yang lain. Kalau anak kita bisa menjawabnya, maka itu bagus. Tapi kalau anak kita tipikal orang yang ya dia akhirnya mungkin takutnya dibully, maka itu ada mudorot buat dia. Maka kita cukup ajarkan, ingkari dengan hati saja. Begitu Ibu ya. Jadi Ibu cek dulu, benar nggak ini Asmaul Husnanya, hadis nama-namanya itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Karena ada salah satu nama, kalau saya tidak salah ingat ya Bu ya, di situ diartikan, itu bahkan ditulis di Al-Quran. Itu Allah itu maha pendendam. Gitu. Tetapi saya lupa namanya, saya nggak hafal. Saya cuma kaget, kok ada nama ini gitu. Allah maha pendendam. Tidak ada salah satu pun hadis pernah saya baca ya, sepengetahuan saya Allah itu maha pendendam. Padahal Allah itu ya sifat rahmatnya lebih luas ketimbang sifat ghadabnya. Ghadab itu marahnya Allah, ya rahmatnya Allah itu lebih luas begitu. Ini kok dimasukin Allah maha pendendam. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi Ibu itu ya yang harus dicek. Tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.